Halo. Halo, Wah ampun. Kita udah lama banget gak ketemu ya, Sab ya? lama banget tuh. Anakku langsung nyamperin kan. Halo, kamu siapa namanya? Siapa namanya itu? Naya, Naya Murti. Ah, lihat bajunya tuh kan. Heeh. Adik, turun dulu ya. Ibu, ibu live sebentar. Oke. Ini jadi di toko. Enggak, aku di rumah jadinya. Jadi anakku yang lagi satu sama papanya, sama ajinya. Hmm. Oh iya iya iya. Eh, masih suami masih di ini? Belum masuk kerja atau udah kerja? Oh, suamiku nggak kerja. Oh, nggak kirain udah masuk lagi dari libur lebaran. Oh, iya iya Hmm. nggak kan suamiku kebetulan ada usaha lah ya, jadi nggak harus apa ya, nggak harus libur, malah justru tanggal merah kerja. Oh iya iya. Memang rezeki tanggal merah ya? Iya rezeki. Iya iya iya. Aduh, apa kabar Gimana dia? gimana? Baik baik, alhamdulillah. Kamu gimana gimana? Sehat-sehat juga sehat sih. Iya, kita tuh terakhir ketemu tuh kapan ya, Sap ya? SMA lah pasti Bu. Habis SMA ya? SMA tamat SMA kamu langsung ini, langsung ke Surabaya. Surabaya ya bener ya? Iya, tapi itu Iya. nggak dari tamat SMA, dari pertengahan kelas 2 tuh aku udah pindah soalnya. Oh gitu. Heeh. Oh kamu kamu Jadi pindah ya? Lupa gue. ah, jadi kan kita tuh kelas 10-nya kan barengan sekelas tuh. Heeh. Ya, kamu kan depan saya kan. Iya sih. Iya sayang. Oh, 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 oh. Iya mainan. Terus Gitu. Mm. terus kelas 11 itu kan eh, di switch tuh kelasnya kan Iya. digabung-gabungin. Nah, Oh, oh. terus semester 2-nya itu aku dipindah pindah ke Pindah. Surabaya. Oh Mm-mm. gitu. Oh iya sama Caca ya juga. Caca juga pindah kelas 2. Tahu Caca nggak sih? Tahu tahu, cuman aku udah nggak kontak sama sekali. Iya, iya sama. Iya iya iya. Iya. Iya, iya, Ya iya. jadi em, buat teman-teman yang mendengarkan, jadi Sabrina ini adalah teman sekelas saya ketika SMA kelas 10 sih sebenarnya sekelasnya, cuman eh, sekelas terus sudah lama nggak berkomunikasi sama sekali ya, udah lama nggak komunikasi, terus baru kontak lagi ketika di Facebook. Terus aku melihat beberapa waktu ke belakang tuh kamu kayak sering nge-share tulisan, terus kayak nge-share Aha. postingan tentang parenting, tentang rumah tangga, tentang orang tua, dan sampai ke topik homeschooling. Itu baru aku tahu kan kamu ternyata praktisi homeschooling udah berapa tahun, Sob? Kalau untuk homeschoolingnya sendiri sebenarnya kan anak-anak itu dari 0 tahun ya. Jadi Hmm. kalau di metodenya aku itu dia namanya apa namanya eh, umur 0 tahun gitu ya. 0 tahun itu di bawah umur 7 tahun. Jadi anakku sebenarnya udah di homeschooling itu dari umur 0 tahun gitu. Kalau anakku Hmm. sekarang kan mau 7 tahun, yang Berarti nomor udah hampir satu. hampir Mm-mm. 7 tahun ya. Ya, hampir 7 tahun. Ya ya ya. Nah, dan hampir 7 tahun ternyata ternyata Sabrina udah melakukan praktek praktek homeschooling itu hampir 7 tahun, dan
sekarang tuh kan lagi dengan wacana new normal yang banyak diomongin sekarang. Terus Mhm. ada rencana-rencana dari pemerintah untuk mau membuka lagi sekolah dan memancing respon dari orang tua. Itu kan akhirnya orang tua pada pada ada beberapa yang kelompok khawatir tuh untuk masuk lagi ke sekolah kan, karena belum Mhm. belum jelas gimana masalah penanganan COVID dan lain-lain. Akhirnya banyak wacana homeschooling itu yang kembali ke atas gitu loh. Oke. Nah, sebenarnya kita pengen ngobrol-ngobrol mengenai hal itu sih. Oke, sebisa mungkin aku jawab ya, soalnya kan aku juga belum termasuk yang expert banget gitu, karena anakku kan masih di bawah umur 7 tahun, jadi aku belum masuk ke akademis gitu, jadi masih yang natur study gitu. Iya nggak masalah, nggak masalah. Kita kita lebih ke sharing aja sih. Sip. Nah, soalnya kan mungkin kalau yang sudut pandangnya orang yang langsung praktek kan mungkin punya sudut pandang yang lebih 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 menyeluruh lah dibanding mungkin yang teori aja kan beda Yap. lah gitu. Gitu. Oke. BTW BTW ini Bali gimana? Bali, Bali Eh, kacau juga sih sama. sama ya. Sekarang lagi ada PKM gitu kan, jadi pembatasan Hmm, kerja gitu kan. Tapi untuk daerah hmm, Denpasar aja, katanya sih dari orang luar Denpasar, kalau masuk Denpasar itu ada kayak pemeriksaan gitu kan. Jadi pemeriksaan hmm, harus ada kejelasan, kamu mau ngapain ke Denpasar gitu. Jadi harus ada surat kerja gitu dari apa tempat kerjanya bahwa dia memang kerja di Denpasar gitu. Lagi begitu hmm. sih. Cuman nggak Sama tahu nih ya. udah jalan berapa hari ya, udah ada seminggu kayaknya. Cuman aku nggak pernah emang keluar ngelihat ada langsung pemeriksaannya tuh nggak pernah karena nggak jalurku gitu. Kamu tinggal di Mm-mm. mana sih? Aku di Hayamuruk Denpasar. Ayam Muruk tuh di mana aku tuh? sudah sudah lama sekali, sudah lama Iya udah, sekali. udah lama banget pasti ya. Di mana dong? Aku bilang aja Renon lah. Oh, daerah Non. Iya, daerah Renon. Oh, iya iya Mm-mm. iya iya. Kalau Hernan aku tahu. Iya kan Iya itu iya. nggak tahu mah itu bukan anak SMA 7 dong. Iyalah, dipertanyakan sebenarnya itu. Dipertanya. Iya. Tapi kayaknya Bali ini ya sangat terdampak harusnya. Bali sangat terdampak, Eh, terutama pariwisata. iya, jelas dong ya. Sangat-sangat itu pariwisata. Jadi aku sempat ke Kuta, sempat ke Legian, yang biasanya harus macet-macetan gitu kan. Tiba-tiba udah bisa tancap gas aja gitu, 40 kilometer per jam gitu kan. Amazing ya, pecah rekor itu. Iya 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 iya. Oh, Oke oke oke. Kita kita kembali ke sip. topik lah. Oke. Em, mungkin kita mungkin aku mau memulai dari pertanyaan em, terkait latar belakang lah ya. Karena kan homeschooling itu kalau menurutku orang awam itu kan suatu keputusan yang bisa dibilang keputusan besar gitu loh, karena Ya. sangat sangat berpengaruh pada nanti ini si anak ini mau kayak gimana ke depannya. Nah mungkin untuk bisa ngasih konteks di awal, mungkin bisa cerita dulu eh, di awal itu gimana sih ceritanya kamu sampai bisa akhirnya memilih dengan keluarga untuk oke kita akan menerapkan homeschooling di keluarga. Oke. Jadi kalau menurut pengalaman aku, ini sebenarnya pengalaman aku ya. Hmm. Jadi waktu aku sekolah, pernah sekolah. Jadi apa ya? Aku ngerasa belajar itu nggak kayak gini gitu. Hmm. Jadi kalau di sekolah itu kan kita ada sistem gitu ya, maksudnya kita kepintaran kita itu dinilai gitu dengan angka gitu kan. Kalau menurut aku tuh apa ya nggak nggak fair aja gitu. Jadi orang yang istilahnya punya nilai lebih di bidang akademis itu yang ditonjolkan di sekolah gitu kan. Jadi yang non akademis ya udah dikesampingkan gitu kan ya. Kayak aku gitu, aku kan istilahnya nggak menonjol di bidang akademis. Jadi aku lebih suka yang kayak olahraga gitu kan. Aku suka softball, suka karate, suka silat yang seperti itu. Sebenarnya banyak aku ngasih piagam ke sekolah, cuman nggak ada nggak ada sesuatu yang positif Apresiasi. gitu.
ya nggak ada apresiasi dari sekolah itu gitu kan. Jadi ya kok nggak ada penghargaan sama sekali gitu kan. Terus aku juga ngerasa kayak apa ya, belajar itu kita nggak berelasi gitu sama pelajarannya gitu kan. Terus apa ya, jadi kayak semata-mata belajar ya cuman untuk nyari nilai, untuk cari ijazah gitu. Tapi menurut aku Hmm, belajar itu tuh nggak kayak gitu gitu. Jadi iya, iya. apa ya, sebenarnya pada dasarnya semua apa ya, manusia itu suka belajar gitu. Cuman guru itu, sistem persekolahan itu membuat kita itu jadi apa ya? Dimatikan gitu. Dimatikan rasa kita ingin belajar gitu kan dengan adanya sistem dipatenkan seperti itu gitu. Jadi seolah-olah kita itu adalah mesin begitu kan. Jadi kita disamaratakan gitu. Yang A pintar, yang B juga harus pintar seperti itu. Jadi apa ya? Di situ tuh aku mikir ini sistem sekolah ini nggak fair gitu. Sistem sekolah ini nggak membuat anak-anak itu cinta akan sekolah gitu. Malah justru jadi benci sekolah gitu. Sekolah hanya sekedar aja gitu. Jadi bukan bukan mencari ilmu dan terlalu lama gitu kan. Sedangkan rentang konsentrasi kita dalam menerima pelajaran berapa menit sih? Paling banter 10 menit lah ya. 10 menit Iya, setelah itu ngantuk. Sedangkan kita dalam kelas satu mata pelajaran itu bisa 1,5 jam. Iya kan, dan itu istilah hmm, apalagi matematika, misalnya pelajaran yang paling aku nggak ngerti gitu kan. Matematika, aduh ini apa ya, mau dijelasin kayak gimana juga nggak bakal ngerti gitu kan. Karena hmm. rentang rentang waktunya itu terlalu lama gitu kan. Jadi aku tuh sempat kepikiran yang kayak, aduh someday nih aku harus buat sekolah gitu. Harus buat sekolah yang fleksibel waktu, yang singkat jam belajarnya, kayak gitu kan. Jadi apa yang lebih bisa menerima karakter anak masing-masing gitu, bukan hanya sekedar dia pintar akademis terus dikasih nilai gitu, bukan seperti itu gitu. Jadi pada akhirnya eh, aku ngobrol sama suami gitu kan, bilang, aku nih punya keinginan supaya anakku homeschooling gitu. Jadi dari dulu aku memang pengen anakku homeschooling karena terus terang aku sempet kok istilahnya cari-cari sekolah-sekolah yang sesuai sama visi visi pendidikan keluarga aku ya gitu. Jadi ngelihat kok kayaknya nggak ada gitu, nggak ada yang bisa memfasilitasi apa namanya atau mendampingi kebutuhan dari anakku, visi pendidikan dari keluargaku. Jadi ya aku putuskan aku untuk homeschooling gitu kan. Selain itu juga aku ngelihat harganya gitu loh. Harganya kok kurang kurang masuk akal gitu ya untuk kayak yang sekolah swasta yang ada cap internasional schoolnya begitu kan. Ini untuk kelas PAUD ya, maksudnya anak usia dini itu yang paling murah aku dapetin ada yang 10 juta per masuk dan itu ada yang sampai 25 bahkan 30 juta per masuk gitu kan. Wow, ini mahal banget ya gitu. Kalau aku pikir-pikir, kalau aku disuruh bayar itu mending aku bikin perpustakaan kecil gitu di rumah buat anak-anakku dan buat aku Hmm, tentunya gitu kan. hmm, hmm. Ya, Daripada ya, aku ya. harus apa mengeluarkan uang sebanyak itu dan belum tentu juga hasilnya bagus gitu. Belum tentu juga sesuai dengan visi pendidikan keluarga aku gitu. Gitu sih. Iya, maksudnya aku cukup cukup amazed juga sih. Maksudnya eh ya setelah kita kan udah lama nggak komunikasi, terus setelah Yes. itu eh aku lihat kamu sering posting-posting mengenai parenting, mengenai pendidikan. Dan Hmm. aku tahu, maksudnya meskipun kita cuman dulu cuman sekelasnya cuman setahun, tapi aku tahu maksudnya eh dulu seorang Sabrina tuh kayak gimana ketika di sekolah gitu loh. Yes. Ya kalau dibilang masalah rebelnya itu udah kelihatan sih ketika SMA sih. Ya, ya, Eh, ya. cuman maksudnya apa gini, ini menarik karena banyak orang-orang yang aku tahu yang memang punya ketertarikan untuk menerapkan homeschooling atau punya keresahan mengenai pendidikan itu, Hmm. rata-rata mereka juga punya ketidakpuasan akan sistem pendidikan yang mereka eh, hadapi gitu loh, yang Ya, mereka ya. jalani gitu loh. Mhm. Eh, tadi kamu yang sempat bilang mengenai masalah eh, apa namanya, masalah semua disamaratakan, Mhm. kemudian seperti ada sebuah dikotomi antara
mata pelajaran yang dianggap penting, mana yang enggak, gitu kan. Dan dulu kita dulu tahu lah waktu kita SMA misalnya yang dianggap penting, yang nggak jauh-jauh yang berurusan dengan IPA, misalnya matematika, fisika, kimia. Tapi kita semua sadar bahwa ya orang itu punya minat itu nggak bisa disamaratakan gitu kan. Betul. Kayak kamu tadi bilang kamu mungkin minatnya di olahraga, minatnya mungkin di kegiatan yang fisik mungkin ya, fisik atau yang di Ya, luar ya, kelas misalnya. ya. Dan seringkali itu tidak diberikan apresiasi yang sama dengan orang-orang yang memiliki kecerdasan di bidang yang lain. Dan itu sebenarnya kita di sini bukan membahas mengenai yang pintar fisika kimia itu nggak lebih bagus daripada yang pintar olahraga, nggak gitu Ya. konsepnya. Tapi kita pengen orang lebih paham bahwa ya orang itu punya bidang masing-masing lah gitu loh. Ya. Nah, kalau boleh tahu berarti apakah keresahan ini tuh sudah mulai timbul dari sekolah, let's say SMA gitu ya, atau mungkin mulai baru munculnya ketika kuliah, atau mungkin makin tinggi ketika sudah lulus kuliah. Maksudnya gimana nih? Maksudnya aku merasa Enggak, maksudnya keinginan untuk menerapkan homeschooling itu apakah berarti kalau aku boleh lihat apakah ini berarti kayak akumulasi dari keresahanmu ketika sekolah, ketika kuliah, dan ketika kamu menikah dan punya anak, akhirnya ya sudahlah, kita mulai untuk menerapkan homeschooling di keluarga kita sendiri gitu ya. Kalau aku nangkep sih gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya emang dari ini sih, dari SMA gitu kan. Jadi udah kepikiran ya namanya perempuan gitu ya. Maksudnya mereka lebih memikirkan relasi gitu kan. Orientasinya memang relasi gitu kan. Jadi aku mikir, nanti kalau gue punya anak gitu, gue homeschoolingin aja lah gitu. Ngapain sih juga sekolah gitu kan. Maksudnya kalau yang namanya belajar gitu ya, sekarang kan gampang aja gitu untuk dapat informasi apa aja kita bisa googling gitu kan. Sekarang ada buku, ada artikel-artikel yang bagus gitu kan, yang bisa dijadikan referensi buat anak-anak belajar gitu. Nggak harus pakai buku teks, LKS lah atau apalah itu gitu kan. Malah justru aku dulu baca buku-buku itu tuh mumet gitu, kan maksudnya nggak berelasi gitu sama itu. Jadi memang dari dulu sih pengen biar anakku tuh homeschooling, dan kebetulan juga anakku yang pertama emang nggak mau sekolah. Jadi ya udah gitu dia, dan aku memutuskan anakku nggak mau sekolah, aku sempet sih sekolahin dia kan karena memang ada tuntutan juga dari orang tua gitu kan. Kamu mau nggak sekolahin anakmu gitu, mau jadi apa anakmu nanti gitu kan. Jadi seolah-olah konotasinya orang yang tidak sekolah tidak akan menjadi apa-apa di kemudian hari, padahal belum tentu kan. Padahal udah ada ya contoh-contoh lah, bukti-bukti malah justru orang-orang yang istilahnya nggak sekolah banyak yang sukses juga gitu, asalkan mereka punya mimpi yang kuat gitu. Jadi aku sadar waktu dulu tuh kenapa aku sampai bisa menyekolahkan anakku mengikuti saran-saran orang tua gitu kan, karena visi pendidikanku belum kuat waktu itu. Jadi visi pendidikanku tuh belum kuat. Jadi dikala ada badai yang menghantam gitu kan, jadi akunya goyah gitu. Tapi sekarang udah mulai ketemu visi pendidikan sekolah yang buat anak-anakku itu, orang-orang mau ngomong apa juga aku juga ya udahlah gitu. Maksudnya aku yang lebih tahu gitu kan, maksudnya anak-anakku ini mau aku bawa kemana gitu. Oke. Ini menarik sih. Jadi yang pengen aku bahas berikutnya adalah ini kan keputusan yang bisa dibilang anti mainstream lah ya. Yes. Ya, dan pasti akan sangat memicu pertentangan dari inner circle kita masing-masing, orang tua, teman-teman atau mungkin tetangga gitu kan. Lalu apa yang terjadi ketika dulu awalnya akhirnya kamu memutuskan untuk menerapkan homeschooling ke anak-anak gitu? Semenjak setelah dia sekolah itu, kenapa aku berhentiin dia di sekolah begitu? Jadi maksudnya pertentangan seperti apa yang dihadapi, terus mungkin
em, dari siapa pertentangan itu, dan akhirnya gimana caranya kamu buat oke, kita tetap kekeh untuk homeschooling menerapkan gitu. homeschooling atau metode pendidikan yang terbaik menurut kita gitu. Oke, jadi begini, waktu itu tuh anakku nangis terus. Jadi kalau orang-orang bilang biarin aja sebulan aja dia berhenti gitu kan. Ini anak gua 4 bulan kagak berhenti nangis. Jadi kan, Berarti ya ada waduh, yang salah berarti ya. ada yang salah gitu kan. Jadi selama 4 bulan itu aku harus nemenin anak aku di dalam kelas gitu Itu kan. Jadi posisi kelas berapa tuh? PAUD itu umur PAUD tiga ya. setengah tahun, ya 3,5 tahun. Jadi Oke. menurut orang-orang, oh nanti anaknya bakal berhenti seminggu ada, sebulan ada gitu, sebulan lah paling lama, 4 bulan gitu loh. Jadi aku ngelihat apa ya, ini kenapa ya anakku? Jadi aku iseng-iseng keluar gitu, biarin dah dia teriak, akhirnya dia mau diem, aku intipin gitu kan. Teman-temannya yang lain pada seru gitu kan, guru-gurunya nyanyi-nyanyi ini dua 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 gitu kan. Teman-teman yang lain pada seneng gitu kan, aku liatin anakku dia malah tidur dong. Hmm. Jadi ya waduh ini gimana ya gitu, maksudnya ini anak berarti nggak interested gitu sama pelajaran itu, atau mungkin aku terlalu kecepetan ngajarin anakku. Jadi masalah angka 2 ya 1 sampai 20 di umur 3 tahun dia udah expert lah gitu ya kasarnya. Mungkin setelah masuk ke TK ya gini lagi gitu kali ya, nggak ngerti juga kan. Terus akhirnya Oke, oke. akhirnya si papanya hajinya yang nganterin ke sekolah gitu kan. Ngelihat dah akhirnya anaknya itu, karena anakku kidal, jadi kalau kalau anakku ngapa-ngapain pakai tangan kiri gitu kan. Jadi tiba-tiba disuruh salam, anakku pakai tangan kiri. Nah, terus si gurunya bilang gini, pakai tangan kanan ya, tangan manis ya gitu. Terus suamiku bilang, loh bu, anak saya kan memang kidal gitu. Oh kidal ya, saya nggak tahu. Kayak gitu, 4 bulan sekolah, tapi nggak tahu anaknya ini adalah kidal gitu. Jadi suamiku langsung memutuskan, wah ini beneran deh. Kenapa anakku nggak suka sekolah ya karena memang apa ya, gurunya juga nggak memadai untuk memenuhi fasilitas anakku gitu kan. Jadi ya udah dari situ suamiku langsung memutuskan untuk berhenti gitu. Langsung dari sana berhenti. Jadi kita dudukin tuh anak, nanyain langsung, ini Bung De maunya gimana gitu kan? Kenapa nggak suka di sekolah gitu? Aku tidak suka di dalam ruangan. Ya udah, selesai gitu. Ya udah berarti kamu mau belajar di rumah, belajar sama ibu ya gitu. Dia kan manggil aku ibu kan. Oke gitu. Ya udah dia langsung dari situ selesai deh sekolah, nggak aku lanjutin sekolah, malah justru punya anak yang kedua malah lanjut, ya udahlah mending anak yang kedua juga homeschooling juga gitu, jadi malah justru ngerasa lebih nyaman dengan homeschooling gitu, begitu sih. Oke, oke. Artinya dari suami pun dalam posisi yang juga mendukung ya, Sap ya? Ya betul. Ya. Mungkin tuh kuncinya keluarga yang mau menerapkan homeschooling itu ya kayaknya ya. Harus satu visi Iya antara betul orang betul, tuanya. nggak bisa sendiri-sendiri, tapi yang awalnya sih harusnya ibunya. Hmm. Karena kan ibu yang lebih banyak berperan di rumah dibandingkan suami gitu kan. Jadi kalau suami sih sebenarnya faktor pendukung aja gitu kan. Kalau yang lebih penting itu kan ibunya sih sebenarnya. Kalau ibunya siap, otomatis suami pasti bakal siap juga. Apalagi sampai istilahnya ada hasil ya. Hasil dari didikan kita, pasti otomatis suami itu mikir, wah bener nih istri gue beneran nih didik anak gue gitu. Jadi nggak sembarangan gitu sih. Oke, oke. Menarik, menarik, menarik. Oke, Sap. Kita tuh udah sering ya dengar istilah homeschooling. Mungkin beberapa tahun inilah mulai booming lagi lah Booming lagi, ya, ya. dengan berkembangnya informasi, banyak referensi yang kita bisa gali. Ternyata ada loh metode pendidikan yang nggak harus sekolah yang namanya homeschooling. Cuman mungkin sebagai seorang praktisi nih, kalau mau menjelaskan ke teman-teman yang masih awam mengenai homeschooling, sebenarnya konsep homeschooling itu seperti apa sih? Apakah sekolah yang dipindah ke rumah, atau ada pengertian atau ada definisi yang lebih
lebih apa ya, yang lebih menjelaskan mengenai homeschooling gitu. Oke, kalau konsep untuk homeschooling, kalau kalau mau ditanya ya, kan setiap setiap keluarga itu kan dia punya prinsip masing-masing gitu kan. Jadi Yes. prinsip keluarga aku nggak sama sama prinsip keluargamu gitu kan. Jadi Hmm. yang perlu ditanya sebenarnya itu apa sih istilahnya, apa gunanya anak itu belajar? Hmm. Manfaatnya apa sih anak itu belajar gitu intinya? Apakah hanya untuk mengejar nilai? Apakah supaya nanti dia bisa apa namanya bekerja atau apa gitu kan ya? Jadi sebenarnya konsepnya tuh begini, beda banget sama apa ya, sekolah dibawa ke rumah itu sekarang itu termasuk itu apa Hmm. namanya school from home ya, itu tuh termasuk sekolah yang dibawa ke rumah, walaupun ada juga praktisi homeschooling yang membawa pelajaran sekolah ke rumah, cuman itu kayaknya nggak gini deh, nggak apa namanya, nggak bertahan lama gitu. Karena aku sendiri juga mengalami proses-proses yang seperti itu. Jadi istilahnya aku menemukan satu metode yang aku pakai sekarang, itu pun juga aku harus gonta-ganti metode selama selama 3 tahun lah. Aku gonta-ganti metode terus sampai akhirnya aku ketemu metode yang aku terapin sekarang ini gitu. Sebenarnya ada banyak yang kayak unschooling, klasik, terus Montessori. Sekarang kan udah banyak tuh ada PAUD-PAUD yang apa pakai metode Montessori yang seperti itu kan. Jadi kalau kalau aku sendiri pakai metodenya Charlotte Mansion gitu karena apa ya metodenya Charlotte Mansion itu ngena banget di visi keluarga aku gitu. Hmm. Mm-mm. Eh, artinya kalau kalau aku baca dari beberapa referensi sih, homeschooling itu kan pada prinsipnya adalah keluarga, dalam hal ini orang tua itu memilih untuk berperan penuh dalam pendidikan si Ya, anak kan. yes. Eh, artinya masalah kurikulum, masalah apa yang dipelajari, Mhm. bagaimana cara mengajarinya itu semua ada kendalinya di keluarga, di orang tua Keluarga, gitu loh. ya orang tua, ya. Nah, nah, Mhm. meskipun mungkin kalau kalau aku baca ya, bukan berarti semua hal itu mutlak diajarkan oleh orang tua. Misalnya ada beberapa topik yang dirasa ada orang lain yang lebih expert, orang tua bisa mengarahkan ke orang Ke ini sana. untuk Ya, belajar. ya, Misalnya seperti betul itu. betul. Mm. Nah, em, kalau kita bicara metode nih, tadi kan kamu sempat bilang ada metode apa tadi, Charlotte Mason, terus ada Mm-mm. unschooling, Mm-mm. klasik. Kemarin tuh ada juga kamu bilang apa, ekletik ya? Ya, eklektik itu campuran. Ekletik, campuran. Mm. Nah, Mm. eh, mungkin dari pengalamanmu dulu ketika memulai homeschooling, dan mungkin juga bisa ngasih inspirasi buat orang-orang lain yang mungkin punya rencana untuk menerapkan homeschooling. Sebenarnya Mm. ketika di awal, oke, kita fix untuk pengen menerapin homeschooling, referensi metode yang mau diambil itu apakah kita harus pelajari dulu metode apa aja yang ada sekarang referensinya, atau gimana Mhm. pengalamanmu dulu? Kalau dulu aku kan memulainya itu homeschooling masih belum hits ya. Eh, jadi apa ya, metode-metode orang-orang yang homeschooling pun dia pelit ilmu sih menurut aku. Jadi mereka Hmm, jarang sharing gitu kan tentang yes. metode-metode mereka gitu kan. Jadi apa ya, kebetulan aku ABK. Jadi apa, Hmm, waktu itu tuh aku nyari referensi-referensi tentang anak-anak ABK gitu kan. Maksudnya apakah mereka bisa belajar kayak kayak gitu kan. Jadi kebanyakan itu malah dari luar gitu kan. Jadi kalau orang Indonesia jarang banget gitu. Malah nggak ada sih, bukan jarang banget gitu ya. Jadi mulai-mulai apa ya, kayaknya mulai 2 tahun terakhir ini itu udah mulai banyak kok ada apa namanya praktisi homeschooler yang mulai membagi-bagi tips-tipsnya mereka gitu dalam dalam mereka menjalankan homeschooling. Jadi kayak seperti tadi nih, aku nggak bisa bilang bahwa metodeku paling bagus, metode unschooling paling bagus, atau metode child mention paling bagus. Aku nggak bisa bilang kayak gitu karena yang kayak aku bilang tadi, prinsip setiap keluarga itu beda-beda. hmm. Jadi keluarga itu unik, anak itu unik gitu kan. Jadi kita nggak bisa pakemin apa satu istilahnya. Aku bilang beroda cara mention bagus nih gitu buat anak lu gitu misalnya. Aku nggak bisa bilang Hmm. kayak gitu. Sedangkan belum tentu anak itu apa namanya bisa Cocok. mengikuti metode itu atau cocok gitu kan. Nggak Hmm. sesuai mungkin sama visi pendidikan keluarganya dia gitu. Kalau kayak kayak aku kayak kemarin aku bilang kalau aku tuh pengen punya anak yang visi keluarga aku yang apa pendidikan anak aku itu adalah menjadi anak yang magnanimous gitu kan, anak yang berkarakter luhur gitu kan.
Jadi aku maunya seperti itu gitu kan. Sedangkan belum tentu keluargamu mungkin gitu. Kamu belum tentu pengen punya anak yang berkarakter luhur gitu. Mungkin kamu pengen punya anak yang hebat dalam bisnis kayak gitu kan, mungkin sukses atau mungkin jadi profesor atau jadi apa gitu kan. Jadi beda-beda gitu, nggak bisa disamain gitu. Jadi aku nggak bisa bilang bahwa metodeku ini paling bagus, metode yang lain paling bagus, nggak bisa gitu. Jadi kita mengalami proses proses untuk mengenal apa sih kesukaan anakku, apa sih yang istilahnya menjadi passion anakku, apa yang menjadi potensi anakku kira-kira apa gitu. Malah justru menurut aku kalau aku homeschooling, yang belajar itu bukan anaknya, yang belajar itu adalah orang tuanya, Jelas gitu. dong. Iya, bukan dalam artian apa ya, orang tuanya harus pintar matematika, bukan yang seperti itu. Bukan yang seperti itu kayak yang tadi dia bilang apa ada guru kok yang bisa kita sewa, terus ada bimbel banyak kan, ada bimbel yang istilahnya bagus-bagus lah ya di luaran sana gitu. Kalau misalnya hanya untuk masalah akademis gitu, yang kita bisa lemparkan ke orang lain. Jadi kalau apa? Kalau lebih ke pendidikan, aku tuh lebih ke pendidikan karakter. Jadi anak-anak tuh istilahnya gimana sih? Dia bisa berkarakter luhur, dia menjadi orang yang jujur, dia berpikir kritis. Memang benar-benar sih sebenarnya melelahkan punya anak yang berpikir kritis karena dia setiap hari nanya. Iya, dan pengennya mesti kenapa ya? Kenapa gini? Kenapa Iya, gitu? kenapa? Kenapa? Dia selalu yang aku ingat itu dia umur 4,5 tahun nanya, "Ibu, kenapa bisa ada kita? Kenapa bisa ada kita gitu?" Maksudnya dia pemikirannya udah spiritual banget gitu ya. Iya, iya, iya. Jadi apa ya? Jadi kadang-kadang nggak habis pikir gitu sama pertanyaannya gitu kan. Ini kalau dijawab salah bakal mandek terus di kepalanya dia gitu kan. Jadi kalau menurut dia nggak struck gitu jawabannya, dia bakal nanya terus, nanya terus, nanya terus gitu. Jadi makanya aku sebisa mungkin menjawab secara ilmiah gitu ya. Jadi kayak sempat ada temanku tanya, apa namanya, gimana ada bayi gitu, suruh ibu bikin bayi gitu kan. Ya kasih tahu aja gimana cara bikin bayi. Aku ngomong gitu kan, langsung kaget gitu. Kenapa kaget gitu? Ya bukan melakukannya, maksud aku, maksudnya bagaimana proses dari terbentuknya bayi itu, kayak gitu loh maksudnya. Jadi kayak apa ya, maksudnya kita menjelaskan secara ilmiah aja lah, segala sesuatu secara ilmiah gitu. Iya kan, pertemuan sel sperma, pertemuan sel telur, seperti itu. Jadi ya itu namanya oplasi, kayak gitu kan. Maksudnya anakku nggak ini kok, maksudnya anakku bukan yang, ih apa sih ibu, bukan gitu. Dia malah nanya, itu apa gitu. Sampai aku nunjukin videonya, ya ada kan di YouTube untuk pertemuan sel sperma, sel telur. Dia tuh sampai inget gitu. Oh begini loh cara pertemuannya, kayak gitu. Jadi aku apa ya, maksudnya mendidik anakku tuh lebih ke praktik daripada ke teori gitu. Bukan, jadi istilahnya kayak kita selama ini kan dapat teori aja gitu kan. Jadi apa namanya, untuk realnya gitu, bahwa sebenarnya kan apa, pendidikan itu adalah kehidupan gitu kan. Jadi kita ajarkan kehidupan itu gitu. Jadi hidup bukan cuma teori. Mungkin memang 1 kali 1 sama dengan 1 gitu. Tapi belum tentu kalau dibawa ke nyata 1 kali 1 sama dengan 1. Nah kayak gitu. Jadi kayak apa ya, maksudnya udah kayak di pendidikan Charlotte Mansion ini ya. Maksudnya aku suka apa, maksudnya aku masuknya ke filosofinya dia gitu. Bahwa dia menyatakan bahwa anak itu lahir dengan pribadi yang utuh. Dia itu bukan kertas kosong gitu yang bisa kita tulis-tulis seenak kita. Padahal sebenarnya dia memang sudah membawa karakter dia sendiri gitu. Sip, oh anakku udah mulai ada gangguan. Jadi buat yang menaksikan mungkin ya kalau homeschooling ya kayak gini ya kondisinya ya. Iya, kalau homeschooling seperti ini, nah, bisa dilihat tuh mungkin tuh. lagi bereksperimen. Iya, iya, iya. Iya, seperti sebenarnya itu. menarik sih. Maksudnya aku kalau aku sih kondisinya memang karena aku belum punya baby ya. Jadi aku punya Yes. 2 keponakan yang usianya masih kecil-kecil gitu ya.
Itu Mm-mm. kadang pertanyaannya juga pertanyaan-pertanyaan yang kita nggak pikirkan sih. Hmm, Dan betul, sebenarnya betul. kan tidak salah kalau anak-anak tuh bertanya seperti itu, karena itu kan di Mm-mm. usia segitu ya dia pure pure curiosity-nya dia yang Iya, lagi bermain betul, gitu. betul, 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 betul. Sab, ini sekalian kita bacain pertanyaan yang masuk di komen ya. Ini Oke, buat oke. teman-teman yang ikutan live, kalau mau tanya langsung aja ya. Jadi mungkin nanti bisa kita sekalian tanyain. Yang Mm-mm. pertama dari Rengganis Rizky. Mulai umur berapa udah bisa kelihatan passion anak menuju kemana? Nah, Kalau untuk passion anak ya, itu biasanya kita cari passionnya di atas usia 7 tahun. Jadi itu year one. oke. Year one. Jadi dia tuh di atas itu. Jadi kalau masih di bawah umur 7 tahun, kita itu sebenarnya bukan cari passionnya dia ya. Kita itu mengenalkan. Mengenalkan ada berbagai Hmm, macam passion yang bisa kamu jalanin gitu kan. Maksudnya ini ada basket, ini ada apa namanya jadi scientist, entah itu jadi astronot seperti itu kan. Jadi lebih seperti itu. Maaf ya sebentar ya, sebentar. nggak apa. Iya iya. Apa sayang? Oh, mau yang mana Gongge? Hah? Mau yang mana? Mau yang mana? Ini lagi. Ini lagi. Terus yang mana? Hah? Ntar ya. Apa? Apa sayang? Ah, apa itu? Dipotong. Angry Bird mau. Terus? Nggak ada sayang. Ah, yang ini nih. Robot aja ya. Ah, oke. Jadi deh. Sip. Karena nggak dikasih handphone kan. Jadi Oh ya, gitu. iya. Jadi anakku nggak ada pegang HP. Oke. Mm-mm. Kalau dia Jadi mau kalau dia mau lihat YouTube gitu berarti harus dalam orang tuanya harus yang pengawasan megang. aku. Iya, nggak ada megang Oke. handphone satupun karena itu sih tipsnya ya di awal. Maksudnya biar anak ini apa imajinasinya biar liar gitu ya. Jadi apa anak-anak itu jangan dikasih handphone. Oke, oke. Jadi Tapi otak ini mereka nggak tapi ini gerak. tapi ini menarik, Sat. Maksudnya Mm-mm. kadang itu anak itu kan mungkin kalau kita masih banyak dengan kita, mungkin akan nurut. Tapi ketika dia misalnya dengan teman-temannya, lihat teman-temannya udah pegang HP, buka Mhm. YouTube, itu kan kadang Yes. pengen juga seperti itu kan. Aha, aha. Iya, iya, iya. Jadi kayak Pernah gini punya nih, pengalaman kayak gitu? pernah. Jadi kayak gini, kalau anakku sih nggak yang maksa ya. Jadi, nah ini nih aku harus kasih tahu juga masalah ketaatan. Jadi kalau di Hmm. homeschooling itu anak-anak wajib taat sama orang tua. Jadi Rules-nya kayak itu gini. ya. Ya, rules-nya itu. Kalau anak nggak taat, buat apa homeschooling? Hmm. Mau masukin apa nggak bisa. Jadi memang anak-anak itu harus taat sama kita. Jadi aku bilang, dulu pernah dia pegang HP, tapi istilahnya bukan HP pribadi ya. Pakai handphone nih, pinjam HP ibu gitu kan kasarnya. Nanti jam Hmm. 5 selesai ya nonton kayak gitu. Tapi endingnya pasti chaos gitu. Hmm. Endingnya pasti chaos, walaupun kita udah buat perjanjian. Jadi aku pernah nih punya pengalaman waktu itu lagi makan. Jadi kita makan, udah gitu dia ngelihat ada orang. Anak-anak yang lebih besar lah daripada dia. Ibu, itu kakak-kakaknya main handphone semua katanya. Ibunya Hmm. main handphone, papanya main handphone. Terus Gongde mau? Tidak. Nah gitu kan. Maksudnya dia apa ya? Udah mulai paham gitu loh. Maksudnya kita dalam keadaan lingkungan lagi makan, ini family time gitu kan. Ya, ya, ya. Ya ayolah kita family Manfaatkan time. itu. Manfaatkan itu gitu loh. Maksudnya jangan pegang handphone dan aku selalu camkan ke suami kalau kalau isal apa ada yang memang penting di meja makan harus diangkat telepon pergi gitu kan maksudnya angkat jauh-jauh gitu kan maksudnya anak-anak jadinya ngerti gitu kan oh itu papa lagi Hmm. kerja gitu misalnya kan jadi harus pergi jadi nggak di situ main handphone gitu ngeliatin status atau mungkin balesin apa gitu kan jadi Yes, sebenarnya yes. memang lebih baik apa ya anak-anak dikasih handphone lah pokoknya kalau aku mah karena udah pengalaman banget deh anak-anak dikasih handphone malah chaos
walaupun udah buat perjanjian lah, time out lah apa, nggak bisa. Anak-anakku kacau kalau dikasih Oh. handphone. Nggak tahu ya anak-anak yang lain ya. Jadi makanya kayak anakku dibilang belum bisa foto pakai handphone, balesin chat say oke gitu tuh belum bisa. Hmm. Jadi Tapi memang aku batasin dulu. kayaknya tempting juga ya Sab. Maksudnya tuh buat anak-anak tuh sangat sangat menggoda, sangat jadi candu Sangat, kayaknya. sangat jadi candu. Karena kan katanya kalau otak otak kanan, apalagi cowok ya, otak kanannya kan lebih mendominasi tuh. Jadi Hmm. imajinasinya lebih lebih kenceng gitu kan. Apalagi kalau Hmm. ngelihat sesuatu yang bergerak cepet gitu kan, tuh Yes. tertariknya luar biasa gitu kan. Jadi malah justru itu menghambat konsentrasi anak. Fokusnya jadi kurang karena lompat-lompat terus gitu. Jadi Hmm. aku lebih settle bacain dia cerita. Jadi kalau anak-anakku tuh Oke. aku bacain cerita. Jadi itu pernah yang di Charlotte Mansion ini aku sukanya mereka itu Charlotte Mansion itu ngasih buku yang benar-benar bagus, referensi yang pengarangnya oke gitu kan. Jadi kalau di metode Charlotte Mansion itu bilang namanya living book gitu kan. Jadi emang bener-bener istilahnya bukunya itu pengarangnya itu nggak sembarangan. Jadi memang sih pakai pakai cerita-cerita klasik gitu. Cuman bagus banget. Anakku yang pertama, anakku yang cowok itu semua dia hafal Hmm. ceritanya, kata-katanya tuh dia semua hafal. Aku aja kaget. Nah aku bacain cerita gitu, tiba-tiba dia ngelanjutin. Buset. Padahal anakku belum bisa baca. Mau umur 7 Yes, tahun. Nah yes. jadi kalau di metodenya CM itu, anak sebelum usia 7 tahun tidak diajarkan akademis. Jadi anak-anak Oke. akan diajarkan akademis itu di usia 7 tahun. Malah aku rencana usia 8 tahun. Hmm. Baru aku mulai Nah, masuk akademis. nah ini menarik ya karena salah satu mindset yang sudah tertanam oleh banyak orang itu kan kalau kita melihat pendidikan itu kita merasa bodoh atau kita merasa tertinggal kalau kita tidak bisa keep catch up dengan orang-orang lain. Paham nggak ya? Yes. Ya, ya, Jadi ya, ya, ya. misalnya nih anak kita usia 6 tahun lah katakanlah. Mm-mm. Teman-temannya yang 6 tahun tuh udah bisa menghitung misalnya, Mm-mm. udah bisa ini itu, tapi mungkin anak kita masih struggle ke situ. Mm-mm. Mm-mm. Nah, dan kadang mindsetnya orang tua yang mungkin masih banyak ya di Indonesia itu adalah hanya merasa si anak ini yang masalah gitu loh. Oh gitu. Nah, jadi maksudnya si anak ini yang kamu kenapa sih nggak bisa sama seperti yang lain gitu loh. Ya, Paham nggak? Maksudnya ya, 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 tapi ya. kan mungkin aja eh, setiap anak itu kan mungkin aja dia nggak bisa di satu waktu sorry dia tuh nggak bisa di level yang sama di waktu yang sama. Iya, iya, betul, betul, betul. Nah itu mindset yang menarik sih. Oke. Nah, Berarti tadi kalau kita menjawab pertanyaan yang pertama mengenai masalah passion mm. sampai di usia sebelum 7 itu kita masih memperkenalkan dulu ya. Iya, memperkenalkan dulu. Malah justru Hmm. lebih ke banyak cinta kasih. Jadi Oke. kalau kita tuh percaya anak-anak itu di bawah usia umur 7 tahun tuh lebih memakai alam bawah sadarnya. Iya kan? Jadi apa ya, kita lebih banyak ngasih dia cinta, lebih banyak ngasih dia pengertian. Jadi lebih ini mengenalkan mereka tentang emosi-emosinya mereka. Kadang-kadang kan Oke, kalau oke. anak nangis gitu kan, udah apa lu nangis cengeng banget kayak gitu kan misalnya, udah diem 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 gitu. Jadi kayak gitu. Banyak kan orang tua pasti seperti itu. Malah justru seharusnya di usia itu kita tuh memvalidasi kalau bahasanya di CM itu. Jadi kita memberi tahu dia bahwa itu adalah marah, bahwa itu adalah Oke. sedih, bahwa itu adalah gembira gitu kan, bahwa itu adalah kecewa. Nah, kayak gitu. Jadi anak-anak itu di usia di bawah umur 7 tahun tuh dikenalkan tentang perasaan-perasaan mereka, dikenalkan tentang tubuh-tubuh mereka gitu kalau aku. Ya, Jadi kalau oke. anak jatuh walaupun dia nggak nangis tanyain gitu, ada yang sakit nggak gitu. Jadi biar dia terbiasa dengan badannya sendiri gitu loh. Dia tahu ibu yang lagi sakit nih leher. Anak-anak kan kadang-kadang susah tuh bilang yang mana sih sakitnya gitu. Ini semua ditunjuk gitu kan. Padahal Ya, sebenarnya ya, ya. dia terfokus di mana kan gitu. Jadi aku lebih Hmm. kayak gitu. Jadi kayak anak susah makan gitu misalnya. Kalau anakku nggak mau makan, aku biarin. Biar dia tahu rasa lapar.
Dia tahu, dia kenal tubuhnya dia. Ibu aku lapar gitu. Baru aku kasih makan. Jadi aku nggak yang bilang timing jam 1 harus makan gitu, jam 6 harus makan, nggak gitu. Jadi aku mendidik mereka supaya mereka mengenal impuls tubuhnya sendiri gitu. Kalau kamu lapar, berarti perutnya kreok 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 gitu kan, itu lapar. Hmm. Kayak misalnya mau pipis gitu kan, dia udah ngerasa oh ini namanya pipis, ini namanya sakit Hmm. perut mau BAB, nah kayak kayak Hmm. gitu. Kayak Hmm. misalnya anak-anak Oke, mau oke. muntah nih, mau mual, mau muntah, tapi dia kayak nahan gitu kan. Jadi kadang-kadang anak juga nggak mau dia muntah gitu. Tapi ya kalau aku bilang muntah aja gitu, tapi muntahnya di mana gitu. Muntahnya di kamar mandi kayak kayak gitu. Jadi lebih lebih ke itu sih pengenalan dirinya dia dulu gitu. Bukan masalah Hmm. akademik gitu. Oke. Termasuk mungkin di usia segitu tuh juga banyak kita ngajarin soal value gitu nggak sih? Jadi misalnya masalah kejujuran, masalah Yes. keterbukaan gitu ya. Betul, betul, betul. Nah, itu udah aku bilang kayak validasi. Nah, kalau kita nggak validasi dia, gimana dia mau jujur? Gimana Yes. istilahnya kalau kita tidak mengerti dia, gimana dia mau jujur sama kita? Ya gitu. Jadi apa? Jujur itu tidak menakutkan gitu. Jujur itu nggak takut. Hmm. Biasanya kan anak-anak tuh kayak takut gitu kan. Aduh nanti kalau bilang sama emak gue nanti emak gue marah lagi kayak kayak gitu kan. Jadi Hmm. aku malah membangun fondasi supaya dia percaya sama aku. Jadi apa-apa walaupun ini sama papanya ya, sama ajinya, ajinya menjelaskan sesuatu gitu kan. Pasti Hmm. dia mengklarifikasinya ke aku. Ibu, benar begitu? Ibu jadi Hmm. ibunya selalu gitu loh. Jadi apa istilahnya di situ aku berhasil membangun kepercayaan anakku gitu sama aku. Jadi apa-apa dia tanya dulu ke aku gitu. Gitu Oke, sih. oke. Dan mungkin esensinya itu ya. Jadi homeschooling itu kuncinya adalah si anak itu percaya dengan orang tuanya dulu. Wah, betul. Kalau Iya. anaknya tidak percaya Kalau sama nggak orang gitu tua, ngapain homeschooling? ngapain homeschooling? Betul, ngapain homeschooling? Iya, Nggak iya, bisa. iya. Nggak, kalau anak-anaknya nggak taat, anak-anaknya nggak percaya sama kita, apa aja yang kita input ke dia nggak bakal bisa, nggak bakal masuk. Nah, salah satu kayak atmosfer nih. Atmosfer tuh aku bilang mendidik ya. Kita tuh harus mendidik anak-anak itu. Jadi kita itu sebagai teladan. Kita suruh dia, kamu harus hidup rapi, tapi kita berantakan. Hmm. Iya kan? Terus anak-anak gimana dong? Maksudnya, lu aja berantakan, kenapa gua harus rapi? Kan gitu. Jadi Hmm. kitalah yang dulu jadi teladan. Jadi kalau Dan apa kiranya istilahnya kita ingin ajarkan ke anak kita dulu yang belajar. Misalnya aku pengen anakku rapi. Jadi apa? Aku dulu dah yang rapi, rapi-rapi dulu. Kalau aku udah bisa bertahan selama setahun rapi, baru aku ajarin anakku. Gitu. hmm. Jadi biar anakku ngelihat, oh iya ibuku rapi gitu. Jadi apa ya? Terus terang aja bilang, aduh kalau kalian berantakan ibu capek loh rapiinnya kayak ya, jujur aja sama anak, oh ibu capek ya, ibu suka rapi ya. Nah, malah anakku seperti itu. Makanya Hmm. istilahnya kalau aku seringnya itu anak-anak kalau udah main harus dia yang rapikan mainannya. Nggak boleh Hmm. aku rapikan sama sekali. Jadi mau mau aku serisih apa gitu ngelihat mainan itu berantakan, harus mereka yang rapikan. Karena anak-anak itu harus dikasih tanggung jawab juga kan, biar mereka nggak Yes. yang apa namanya. Jadi selama ini mungkin orang tua anaknya ngerapiin, berantakin mainan banyak banget. Udah gitu anaknya dibebas tugaskan untuk tidak merapikan itu. Besoknya pasti kayak gitu lagi. Tapi lain ceritanya kalau misalnya dia berantakin mainan, terus kita bilang rapikan. Terus mereka rapikan mainan sebanyak itu, mereka capek kan? Jadi Hmm. mereka besoknya mikir lagi untuk Yes, yes, berantakin yes, yes. mainan sebanyak itu gitu. Waduh kalau gue Hmm. berantakin lagi sebanyak itu, gue rapiin lagi dong kan kayak gitu kan. Jadi memang Hmm. harus dikasih tanggung jawab. Jadi kalau aku kayak gitu, kayak apa ya Oh. hal-hal simpel lah kayak rapikan tempat tidur. Apa kalau misalnya dia tumpahin minuman itu ya dilap sendiri, ambil pelan sendiri gitu kan maksudnya ya apa ya bukan aku yang bantuin gitu, apa yang bisa kamu lakukan, lakukan sendiri gitu. Nanti di ending misalnya kalau misalnya dia nggak rapi banget, kita tinggal ambil tisu, ini lagi sedikit aja dirapiin biar bersih. Jadi kita tuh kasih dia Hmm. informasi gitu. Jadi bukan judgement, kamu ini apa sih gitu, itu aja nggak bisa. Kayak gitu kan, namanya juga anak kecil mak, umur Ya, 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 segitu ya. disuruh rapiin, nah kayak gitu. Itu sih Oke, lebih oke. lebih kira ke tanggung jawab. Yes, menarik, Sab, menarik, Sab. Hmm. Hmm. Karena pengalamanku tadi ya dengan dua orang keponakanku itu ya memang
aku menilai anak-anak itu adalah individu yang paling cerdas dan paling jujur gitu loh. Mm-mm, mm-mm. Artinya gini, kalau jujur tuh artinya adalah kalau mereka menilai kita tuh tidak layak didengarkan, mereka akan memperlihatkan respon yang sama gitu loh. Nggak Yes. dibuat-buat gitu loh. Ya, Jadi ya, ya, misalnya ya. kalau kita nggak bisa jadi teladan tadi yang kamu bilang itu, Mm-mm. Iya, ya mereka hujan saya. nggak akan nunjukkan kalau mereka itu mau ngikut kita. Iya, betul, Ya, betul, ya, betul. ya. Memang begitu. Jadi sebenarnya anak-anak itu sudah bisa menangkap apakah kita serius atau tidak. Yes. Jadi kita nggak bisa menganggap anak-anak kecil ini remeh ya. Nggak bisa kita anggap anak kecil ini remeh. Jadi kayak aku udah mulai membicarakan jiwa, kayak gitu kan. Suamiku bilang, aduh, masih kecil diajakin ngomong jiwa gitu. Ya Hmm. coba aja tanya Gong deh gitu kan. Jiwa itu apa? Dia nanya Tuhan, nanya nanya jiwa gitu. Terus kalau kita nggak jelasin secara jujur, ya gimana? Dia pasti nanya kenapa kita harus berdoa, iya kan? Apa sih manfaatnya berdoa? Kalau nggak ada manfaatnya buat dia, ya ngapain dilakuin? Gitu. Hmm. Jadi dia ngelihat juga, oh ini ibu papaku berdoa gitu. Dia ngikutin juga. Baru masuk ke dalam rumah kalau kayak orang Bali, Om Swastiastu gitu kan. Jadi taruh Yes. sendal di mana kayak gitu kan. Biasakanlah seperti itu. Gitu sih kalau aku lebih ke sana gitu dulu untuk di bawah umur 7 tahun. Dan itu pun kalau misalnya 8 tahun, pas di usia 8 tahun itu kan baru-baru pengenalan gitu kan, bukan bukan apa ya? Bukan yang harus kamu bisa baca sekarang juga gitu. Yang penting itu bukan dia bisa bacanya ya. Yang penting itu apa ya? Yang penting itu apakah apa maksudnya? Yang penting itu adalah dia mencintai gitu loh, mencintai membaca gitu. Bukan bisa Minat ya. bacanya, minat Minat ya. gitu, minat bacanya. Yes. Makanya kayak sekarang aku tuh baca-bacain dia cerita, cerita yang klasik, cerita-cerita yang bagus gitu untuk membuat dia berminat, membuat dia mencintai gitu untuk membaca gitu kan. Dan istilahnya Hmm. walaupun anakku dibilang belum bisa membaca, tapi mereka berebut minta dibacain. Itu salah satu bentuk mereka minat untuk membaca. Yes. Bukan berarti mereka tidak mau belajar, karena aku percaya anak-anak itu adalah makhluk pembelajar. Pembelajar sejati pokoknya ya. Oke. Iya sayang. Iya ini hujan. Iya takut hujan. Iya, iya. Pakai payung mau Bisa kemana? Iya, iya nanti. di sana lagi hujan juga. Iya, lagi hujan nih di sini. Baru banget gelap. Sama nih. Ini sama nih Hujan ya? dari 2 jam 3 jam yang lalu nih nggak selesai selesai hujannya nih. Oke. Waduh, Iya, ya, kan ini lagi hujan ini. musim kayaknya. Iya, lagi musim ini. Anakku nih takut hujan dia. Ntar sayang, ntar sayang. Ntar ya. Nih, ibu tutupin dulu. Ibu tutupin dulu. Ya, ibu tutupin sebentar. Tutupin sebentar. Oke. Ntar, Mbak. Ntar. Oke. Siap. Balik Oke, lagi. balik Ah, lagi. Oke, Sab, tadi tuh ada pertanyaan. apa? Tapi ini sebenarnya mungkin sebelum kita jawab pertanyaannya itu adalah tadi kan kamu sempat mention mengenai apa namanya metode Charlotte Mason yang kamu Yes. jadikan referensi. Mungkin Mm-mm. buat buat sekedar gambaran orang awam, Aha. metode yang banyak dipakai untuk penerapan homeschooling yang umum itu ada apa aja sih? Yang umum dipakai itu unschooling sama eclectic. Ah, itu bedanya apa? Kalau unschooling itu dia benar-benar bebas ya. Jadi lebih mengikuti apa maunya anak. Oke. Kalau eclectic itu dia campuran. Jadi di metodenya Charlotte Manson dipakai, metodenya unschooling dipakai, metodenya klasik dipakai, Montessori dipakai gitu biasanya kalau unschooling. Kalau eclectic. Kalau unschooling emang benar-benar dia itu fokus ke anak. Jadi kamu sukanya apa, ya itu kamu jalanin gitu. Jadi orang tua Oh, hanya oke, oke. memfasilitasi saja gitu. Jadi nggak Oke, ada oke. nggak ada tuntutan kayaknya dari orang tuanya apa. Cuman sejauh ini sih katanya sebenarnya unschooling itu
nggak apa ya, membebaskan anaknya begitu saja. Sebenarnya ada rule-nya juga, cuman aku nggak pelajari gitu karena nggak cocok sama fisik keluargaku juga bagus. Oke. Kalau Montessori itu apa, Cak? Kalau Montessori itu tuh loh yang apa mainan-mainan. Jadi kayak mereka tuh dilatih okupasi. Jadi sebenarnya Montessori itu kalau dicari filosofinya ya, dia itu tuh sebenarnya untuk anak-anak ABK, anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi si Maria Montessori ini beranggapan anak ABK aja oke loh pakai metode gue gitu kan. Kenapa sih kok nggak dicobain aja ke anak-anak yang normal gitu. Ya udah akhirnya terjadilah metode itu terkenal gitu di Indonesia. Pertama Singapura kalau nggak salah. Setelah Singapura baru Indonesia yang terkenal ada sekolah-sekolah Montessori dan itu itu cukup mahal menurut aku untuk beli apa namanya alat-alat edukasinya banyak banyak banget alat-alat edukasi yang harus dibeli dan itu harus selalu new, selalu baru begitu kan. Dan banyak juga sih ada ininya, ada apa namanya, ada tetek bengeknya gitu deh, yang aku istilahnya nggak masuk gitu di visi keluarga aku. Yes, yes. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan tadi nih. Ini sebenarnya pertanyaan dari istri saya sebenarnya ini. Buku-buku referensi homeschooling. Ada referensi buku-buku yang kamu pakai nggak, Sat? Buku-buku banyak banget buku-buku referensi homeschooling. Itu Pak Aan ngeluarin juga. Itu dasar-dasar homeschooling itu ada. Terus kalau apa namanya ada deschooling. Jadi ada cinta yang berpikir. Kalau mau nyobain ini metodenya Charlotte Manson itu pakai cinta yang berpikir. Entar nih mana ya dia ya? Ini. Tar. Yang ini. Kalau metodenya Charlotte Manson, iya sayang beli mainan ya. Ini kalau yang apa metodenya Charlotte Manson, jadi kebetulan yang bikin itu Mbak Ellen Christie. Jadi dia sih yang istilahnya mulai mencetuskan metode Charlotte Manson di Indonesia gitu. Kalau aku itu terus apa ya? Yang ada banyak sih. Mana sih? Kalau ini Pak Aar yang kemarin kamu share ke aku. Oh, itu. Apa tuh? Ya, 55 apa tuh? 55 prinsip gagasan homeschooling. Oke. Sip. Jadi anaknya Pak Aar itu si Yudis itu dia sudah berhasil masuk ke UI. Baru tahun kemarin. Jadi dia homeschooling memang. Tapi kalau Pak Yudis lagi Pak Aar itu dia pakai ekletik. Jadi metodenya dia campuran, nyomot-nyomot gitu. Ya. Gitu. Terus sih. Oke. Sip. Menarik. Menarik juga ya. Apa? Mau tanya apa lagi? Banyak. Kalau mau bahas homeschooling itu banyak banget. Jadi kalau mau ngomongin homeschooling itu kita harus berbicara filosofis. Harus bicara filosofis banget gitu kan. Apa sih pendidikan itu apa? Belajar itu apa? Sekolah itu apa gitu kok. Jadi apa ya nggak bisa bicara satu kali duduk gitu. Karena aku pun istilahnya ada komunitasnya juga kan, komunitas untuk di Bali untuk sahabat lancarnya kita tiap minggu ada pertemuan. Setiap minggu tuh kita dapat ilmu-ilmu baru. Jadi apa ya terefleksikan gitu, disegerkan lagi gitu deh pokoknya pikiran kita setiap kita diskusi gitu tentang anak-anak gitu kan. Terus sih malah justru emang benar orang tuanya yang belajar itu kan membesarkan anak-anak adalah membesarkan diri kita sendiri begitu lah. Yes. Sab, ini menarik nih. Tadi kamu sempat mention mengenai filosofi. Dan tadi dari pembicaraan kita berkali-kali kita sering akhirnya kembali kepada masalah visi keluarga, benar ya? Ya. Nah, kadang kalau aku dengan istri kebetulan memang kalau mau sharing salah satu yang menguatkan kenapa sih homeschooling itu jadi salah satu opsi yang cukup menarik adalah kita pengen anak-anak kita tuh nanti adalah anak-anak yang mengerti. Oh sorry, ini aku potong dulu ya karena ini kalau di live IG sejam harus dimatiin.
Jadi Oh, nanti udah sejam aku ya? matiin. Aku matiin dulu, terus nanti Oke, aku live lagi, terus aku oke, invite lagi ya. oke, siap, siap, siap. Iya, iya, iya. Sorry Oke, ya. oke. Yuk, 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 yuk. Oke, oke, yuk, yuk, yuk. Makasih ya. Ya, Kak. Oke, sebentar, sebentar.